Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MH. Jumpa lagi. Video ini merupakan kelanjutan dari soal latihan dan pembahasan penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran matematika kelas 8, dan kali ini merupakan bagian yang kedua. Langsung saja kita ke nomor 11. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama dan suku terakhir masing-masing 3 dan 96. Jika rasio barisan itu 2, banyaknya suku barisan tersebut adalah barisan geometri ya. Di sini sebagai gambaran ya. Ini 3. Kemudian yang suku terakhir 96. Ini kita lihat sebagai A. Ini adalah A R pangkat N min 1, atau sering kita pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 ya. Kita lihat ya, suku terakhir UN ini 96 sama dengan A nya 3, R nya itu 2 pangkat N dikurangi 1, berarti 2 pangkat N dikurangi 1 itu sama dengan 96 dibagi 3 ya. Kita langsung dapat hasilnya, ini 32 ya. Untuk menentukan N nya berapa, kita jadikan 32 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Kita ingat bahwa 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5. Dengan ini jelas bahwa 2 pangkat berarti pangkatnya sama. N dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi dari sini kita dapatkan N adalah 5 tambah 1 sama dengan 6 ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Kita lanjutkan. Nomor 12, diketahui suku ke-5 dan ke-9 suatu deret aritmetika berturut-turut 13 dan 29. Jumlah 10 suku pertamanya adalah ya. Dari sini kita lihat pertanyaannya itu adalah jumlah 10 suku pertama, berarti kita harus hafal rumusnya ya. Sn itu sama dengan setengah N ya dikalikan U1 ditambah UN. Ini yang pertama. Atau yang kedua itu menggunakan Sn sama dengan setengah N dikalikan 2 kali U1 ditambah N dikurangi 1 kalikan beda ya. Nah, dari dua rumus ini mana yang kita gunakan? Ini tentunya disesuaikan dengan yang diketahui. Yang jelas di sini jumlah 10 suku pertama berarti N-nya sudah diketahui ya, N-nya sudah diketahui. Tinggal kita lihat yang diketahui lainnya apa. Kita lihat U9 U ya betul, ini U9 itu sama dengan 29. Kemudian U5 itu sama dengan 13. Nah, dari U5 ke U9 itu adalah 4 beda ya. Berarti 4 beda ini selisihnya adalah 16. Berarti dari sini kita dapatkan beda adalah 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti bedanya juga sudah diketahui. Di sini nggak menggunakan beda. Dengan demikian kita gunakan rumus yang kanan ini. Nah, berarti tinggal apa yang belum diketahui adalah U1. U1 itu kita kaitkan dengan U5 misalnya ya. Kita kaitkan dengan U5. U5 itu sama dengan U1 ditambah 4 beda ya. Jadi kita lihat ya, kalau U1 ini 4 berarti U5 ya. U1 nya diketahui 13, kemudian U5 nya itu 13, U1 nya belum diketahui, ditambah 4 tadi bedanya sudah diketahui 4 ya.
Kita peroleh di sini 13 sama dengan U1 tambah 16. Berarti U1-nya kita peroleh 13 dikurangi 16 sama dengan negatif 3. Udah kita masukkan ke rumus ya. Jadi S10 itu sama dengan setengah kali 10 dikalikan 2 kali negatif 3 ditambah N-nya itu adalah 10 dikurangi 1 dikalikan 4. Ya. Setengah kali 10 itu adalah 5. Kemudian ini 2 kali min 3 itu min 6 ditambah 9 kali 4. Kita peroleh di sini 5 kalikan negatif 6 tambah 36 sama dengan 5 negatif 6 tambah 36 itu adalah 30. Berarti 5 kali 30 sama dengan 150. Agak panjang memang, tapi kalau kita mengerjakannya sesuai dengan prosedur, saya yakin tidak akan kesulitan. Jadi jawabnya adalah yang D. Lanjut. Nomor 13. Perhatikan gambar. Jika banyak batako pada lapisan paling atas 8 buah dan dibuat 15 lapis. Jika batako di bawahnya, maksudnya ini lapisan kedua, 3 lebih banyak dari lapis di atasnya, maka banyaknya batako pada lapisan paling bawah adalah ya. Jadi di sini sebagai gambaran saja, ini paling atas ini batakonya ada 8, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai lapis paling bawah atau lapis ke-15. Di sini diketahui lapis di bawahnya 3 lebih banyak, berarti kalau ini 8, ini 11. Kemudian ini 14, ini 17 dan seterusnya. Paling bawah berarti ini adalah lapis yang ke-15. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah 3 ya, selisihnya 3 sama atau bedanya 3. Berarti ini tidak lain adalah barisan aritmetika. Kita ingat sebelumnya UN itu adalah karena bedanya 3, maka ini mesti 3N. Kemudian berapa di sini, tambah atau kurang berapa? Ini kita kurangkan ya. 8 dikurangi 3 itu adalah 5. Berarti plus 5. Jadi kalau ditanya suku ke-15 atau lapisan paling bawah ada berapa batako, berarti ya U15 sama dengan 3 kali 15 ditambah 5 sama dengan 45 ditambah 5 sama dengan 50. Jadi jawabnya adalah yang C. Lanjut. Nomor 14, perhatikan gambar. Sekelompok siswa berbaris dengan formasi. Baris kedua ada 7 siswa, baris ketiga ada 9 siswa dan seterusnya. Selalu ada 2 siswa lebih banyak dari baris depannya. Jika terdapat 10 baris, maka banyaknya anak dalam formasi itu adalah ya. Ini mirip dengan soal sebelumnya ya. Kita lihat di sini ada 10 baris ya. Diketahui baris kedua, kemudian baris ketiga. Baris kedua itu 7 siswa, baris ketiga itu 9 siswa, kemudian diteruskan sampai ada 10 baris ya. 10 baris. Nah, di sini pertanyaannya adalah banyaknya siswa dalam formasi, berarti seluruhnya dari yang pertama sampai yang ke-10. Nah, kita ingat tadi di depan di nomor sebelumnya itu kita menggunakan rumus jumlah n suku pertama ya. Dalam hal ini karena n-nya sudah diketahui ya, jadi n-nya
itu sama dengan 10. Kemudian bedanya juga sudah diketahui, yaitu ini berapa? 2, ya, bedanya 2. Kemudian U1-nya itu adalah, ya ini tinggal dikurangkan, nggak usah dicari pakai rumus, ini aja ya, 2 berarti sebelum 7 ya berarti 5, udah 5. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya, Sn sama dengan setengah N kali 2U1 atau 2A ya biasanya, tambah N dikurangi 1 kalikan beda. Udah tinggal masukkan aja. S10 sama dengan setengah kali 10 kali 2 U1 nya 5, 2 kali 5 ditambah N nya 10 dikurang 1, kurangi 1 bedanya 2. Ya, kita sederhanakan, ini setengah kali 10 5, 2 kali 5 10, kemudian ditambah 9 kali 2 langsung nih 18 ya. Kita peroleh 5 kali 28 sama dengan 140 ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Jawabnya adalah yang C. Lanjut. Nomor 15, Ani menabung di rumah setiap bulan. Pada bulan pertama ia menabung 10.000, bulan kedua 12.000, bulan ketiga 14.000, demikian seterusnya. Pada bulan berikutnya dengan kenaikan yang tetap. Jumlah tabungan Ani selama 2 tahun ya. Kita lihat gambarannya di sini. Bulan pertama itu 10.000, bulan kedua itu 12.000, bulan ketiga itu 14.000, dan seterusnya sampai 2 tahun. 2 tahun itu berarti ada 24 bulan ya. 24 bulan. Nah, di sini kita perhatikan ini tambahnya ya, tambahnya kita lihat di sini itu adalah 2000 ya, tambahnya adalah 2000. Berarti ini adalah merupakan deret aritmetika ya, deret aritmetika. Di sini sudah diketahui ya bahwa suku pertamanya atau A ya biasanya, atau U1 itu adalah 10.000. Kemudian bedanya itu adalah 2000. Kemudian N-nya itu adalah 24. Ya udah, kita pakai rumus seperti nomor sebelumnya. Sn sama dengan setengah N dikalikan 2 kali U1 ditambah N dikurangi 1 kalikan beda. Udah tinggal masukkannya aja. Berarti di sini S24 sama dengan setengah kali 24 dikalikan 2 kali 10.000 ya, ditambah 24 kurangi 1 dikalikan bedanya 2000. Kita langsung sederhanakan. Setengah kali 24 itu 12. Kemudian ini 2 kali 10.000 itu adalah 20.000. Kemudian ditambah ini 24 dikurangi 1 23 berarti 46.000 ya. Kita peroleh 12 kali 66.000. Jawabnya berapa? Ini 72 berarti 792.000. Silahkan nanti sahabat MH cek betul atau tidak. Berarti jawabnya adalah yang D. Lanjut.
Soal nomor 16, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika potongan tali terpendek 4 cm dan potongan tali terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula. Ya. Jadi kita lihat di sini sudah jelas ini merupakan deret geometri, ya, deret geometri. Jadi ini suku pertama, kemudian di sini ada suku kelima, terpendek 4, terpanjang 324. Ya, kita ingat bahwa untuk deret geometri atau suku-suku n untuk deret geometri adalah UN sama dengan A R pangkat N min 1, ya. Kalau misalnya U5, karena ini yang terakhir U5, itu berarti sama dengan A R pangkat 4. Udah dimasukkan saja, ya. U5-nya adalah 324. Kemudian A-nya itu adalah 4, R yang belum diketahui 4. Berarti R pangkat 4 itu sama dengan 324 dibagi 4 sama dengan 81. Berarti kita lanjutkan di sini. R itu adalah akar pangkat 4 dari 81. Kita peroleh berapa kali berapa kali berapa, ada 81 untuk bilangan yang sama, yaitu 3. Berarti R-nya 3. Nah, karena di sini panjang tali semula, berarti suku-suku ini dijumlahkan, berarti SN, ya. Rumusnya adalah A, karena R-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan yang R pangkat N dikurangi 1, R dibagi R kurangi 1. Udah kita masukkan, ya. 4, ya, 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 sama dengan kita lanjut di sini, ya. Lanjut di sini 4 ini 243, ya. 81 kali 3, ya. 243 dikurangi 1 dibagi 2, ya. Kita lihat di sini, ini kita sederhanakan, kita dapat 2, berarti 2 kali 242 sama dengan 484. Jadi jawabnya adalah yang B. Lanjut. Nomor 17, perhatikan gambar. Posisi anak yang terletak di kuadran ketiga. Nah, ini hafalan saja, ya, hafalan saja. Untuk koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran, dan kuadrannya itu adalah yang pertama itu di sini berlawanan dengan arah jarum jam, ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian ini kuadran yang keempat. Berarti kalau ditanya kuadran yang ketiga, itu berarti adalah R, yang artinya adalah radi. Lanjut. 18, perhatikan gambar di bawah ini. Posisi titik P terhadap Q adalah, ya. Jadi posisi P terhadap Q itu maksudnya adalah Q-nya itu adalah sebagai pusatnya, atau kalau kita kembalikan ke koordinat kartesius adalah seperti pangkalnya. Jadi 0,0-nya itu pindah di Q-nya ini, ya. Ya udah, tinggal kita hitung aja, karena sudah ada gambarnya, kita nggak usah ngitung pakai perhitungan, kita cukup menghitung ini, ya. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7 koma. Karena ke bawah itu negatif 1, ya, berarti 7, negatif 1. Lanjut. 19, perhatikan gambar posisi R terhadap P. Ya, ini sama dengan nomor sebelumnya, ini hanya soal yang berikutnya. Terhadap P berarti P ini kita anggap sebagai
pusatnya ya, pusatnya. Karena sudah disediakan gambar, kita hitung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7. Karena ke kiri ya, P ke R ini ke kiri 7 langkah, itu berarti negatif ya, negatif. Ini kebetulan ada 2 yang pakai negatif. Kemudian ke bawahnya 1 2 3 4 5 6 7, berarti juga 7 karena ke bawah negatif, berarti negatif 7, negatif 7. Lanjut. Nomor 20, nomor terakhir untuk video bagian kedua ini. Kita lihat, perhatikan gambar. Jika melalui garis K, L, dan M dibuat sebuah garis, maka kedudukan garis tersebut akan 1, 2, 3, 4, ada 4 pernyataan, dan kita disuruh milih dari pilihan-pilihan yang disediakan ya. Kita lihat K, L, M ini dibuat garis lurus ya, dibuat garis lurus. Nah, kita cek pernyataannya satu persatu. Sejajar dengan sumbu X, ini sumbu X, ini garis K yang melalui KLM, berarti ini betul. Tegak lurus dengan sumbu Y, ini sumbu Y, tegak lurus, betul ya. Kemudian sejajar dengan garis Q, garis Q sejajar dengan X, padahal yang melalui KLM sejajar dengan garis X, berarti ini adalah betul. Sejajar dengan garis L tidak ya, karena ini harusnya tegak lurus, berarti jawabnya adalah yang C. Sekian untuk video bagian yang kedua. Kita berlanjut ke video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.